Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli yang kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya. Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Ini memang tempat atau juga wadah kita bersama untuk bisa menjawab begitu ya beragam pertanyaan warga Kota Surabaya. Salah satunya kalau hari ini kita akan berbincang mengenai sinkronisasi pembangunan kota dan pusat. Seperti apakah Kota Surabaya mengartikan ini? Kita ingin tahu juga bagaimana arah pembangunan Kota Surabaya ke depannya. Dan sudah hadir bersama dengan kita Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Bahtiar Rifai. Apa kabar Pak Bahtiar? Baik, Mbak. Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini sebagai warga Kota Surabaya sebenarnya kita sangat-sangat bangga Bapak kalau melihat pembangunan yang sangat luar biasa di Kota Surabaya. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya seperti apakah ketika kita bertanya lebih detail lagi arah pembangunan kota di Surabaya, Pak Bahtiar. Iya, jadi Surabaya, Pemkot dan DPRD kemarin tanggal 9 Juli 2025 telah mengesahkan rancang Perda RPJMD, rancangan jangka menengah daerah terkait dengan arah pembangunan Surabaya 2025 sampai dengan 2029. Oke. Jadi artinya RPJMD ini adalah sebuah visi misi pemerintah kota, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota ketika mereka dulu berkampanye dalam pemilihan umum Pilkada 2024. Baik. Dan saat ini dituangkan dalam buku yang namanya RPJMD yang tadi nantinya adalah sebagai kamus besar Kota Surabaya yang nantinya harapan kami nanti sinkron antara program pemerintah kota, provinsi dan pemerintah pusat agar nantinya warga Surabaya bisa menikmati dengan sebagaimana mestinya. Oke, bicara soal arah pembangunan. Sebenarnya kita bicara pembangunan itu hanya secara fisik atau bagaimana Pak yang tertuang dalam RPJMD itu tadi? Ada beberapa item ya, salah satunya infrastruktur pasti, ya kan, terus pendidikan dan kesehatan dan juga indeks pembangunan manusia melalui kewajiban belajar yang disampaikan dalam RPJMD. Memang dalam skala global yang namanya rancangan pembangunan pasti ada pembangunannya, pasti ada, fisiknya pasti ada. Tetapi tidak hanya itu saja yang dituangkan dalam RPJMD, tetapi pendidikan juga sangat penting, apalagi pendidikan. Dan itu sudah tergambar semua di RPJMD, tinggal nanti 2025 sampai 2029 akan menyesuaikan dan juga melihat fiskal yang ada di APBD Surabaya. Oke. Bapak boleh dong kita ingin tahu sedikit lebih terperinci yang ada di dalam tertuang dalam RPJMD itu seperti apa sih gambarannya Pak Bahtiar? Ya, kebetulan kawan-kawan Pansus kemarin membahas secara maraton ya, hampir sekitar. Kita breakdown sedikit-sedikit aja. Sedikit ya, hampir sekitar kalau nggak salah 40 atau 60 hari saya lupa, mereka bekerja untuk memaksimalkan pansus RPJMD. Dari mulai dinas A sampai Z dipanggil semua terkait dengan mapping ke depan dan yang utama itu adalah yang dinaikkan kemarin adalah salah satu pembangunan sekolah. Jadi di Surabaya ini kan masalah sekolah kan masalah klasik ya. Betul. Jadi seperti saat ini mungkin dalam masa baru saja PPDB ini kan banyak keluhan masyarakat. Memang sekolah ini kan seperti piramida. Semakin ke atas kan semakin mengkerucut alias mengkecil jumlah jangka penerimaannya. Artinya kan SD kan masih banyak yang tertampung tuh. SMP sudah mulai agak mengecil sampai dengan SMA. SMA banget. Nah, di Surabaya kemarin di RPJMD disampaikan bahwa akan membangun sekitar 4 untuk SD negeri dan antara 9 SMP negeri di Surabaya. Nah, terus SMA-nya di mana? Kan begitu. Ya karena di Surabaya ini Pemkot ini kan hanya mempunyai kewenangan sampai dengan SMP. Betul. Nah, untuk SMA itu tetap provinsi. Oleh karena itu perlu sinkronisasi. Nah, kira-kira Pemprov ini ada rencana tidak membangun sekolah SMA negeri di Surabaya? Kalaupun ada, dikoordinasikan. Kalaupun tidak ada, ya tolong diadakan. Karena jangan sampai SD-nya terbangun, SMA terbangun, SMA-nya enggak. Ya kan enggak match kan gitu. Tinggal nanti pemerintah kota kan banyak lahan tuh yang di beberapa tempat mulai Surabaya utara, timur sampai ke barat
tinggal wilayah mana yang kira-kira kecamatannya belum ada SMA, tinggal didirikan SMA di situ agar tertampung sekolah negeri di wilayah untuk SMA itu. Oke, jadi benar-benar sudah sinkron tadi seperti yang Pak Batiar sampaikan begitu ya. Dari tingkat SD-nya ada peningkatan, SMP ada, bahkan sampai dengan tingkat SMA. Bapak, ini sudah terperinci secara detailkah sebenarnya di RPJMD itu untuk pendidikan? Jadi untuk itu tadi pembangunan sekolah baru di Kota Surabaya, Bapak? Terperinci. Seperti hanya RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2025 itu juga terperinci. Ada pembangunan sekolah, kalau nggak salah 3 SMP waktu itu. Dan terrealisasi, Pak? Terrealisasi. Artinya kan pembangunan itu kan jangkanya kan 2025 sampai 2029. Tadi ya? Tidak lantas sekarang disahkan, besok dibangun, kan nggak seperti itu. Besok selesai. Besok kan nggak seperti itu. Ini bukan sulapan. Kita harus melihat dulu fiskal kita, kebutuhan yang urgent yang mana, dan juga nanti akan ada skala prioritas. Mungkin tahun ini kita bangun berapa dulu, tahun berapa dulu. Karena kan banyak, kita hanya sekolah. Tentunya ada rumah sakit juga. Rumah sakit Surabaya Selatan dan rumah sakit Surabaya Utara. Kalau nggak salah ada 2 rumah sakit yang nantinya konsen di RPJMD itu sebagai salah satu poin yang ada di RPJMD tahun 2025-2020 Surabaya. Berarti fokus ada tadi seperti yang Bapak sampaikan, pendidikan, kesehatan ya Pak ya? Oke, pembangunan rumah sakit baru. Itu artinya apakah dari segi anggaran, alokasi anggaran untuk pendidikan dan juga kesehatan akan jauh lebih tinggi Pak pada tahun ini? Kalau anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan itu kan sudah mandatory spending ya. Artinya kan sudah diundangkan paling sedikit kan sekian persen, 20%. Dan kita? Artinya itu kan itu untuk pendidikannya. Untuk fisiknya kan beda lagi. Artinya itu kan untuk kegiatan belajar mengajar. Seperti hanya mungkin itu adalah beasiswa, terus apa namanya, BOS dan lain-lain. Dan yang sekolah itu kan fisiknya. Pemerintah kota harus hadir untuk membangun sarprasnya. Dan terkait dengan SDM-nya kan itu sudah mandatory spending untuk menuangkan dalam APBD. 20% dari PAD yang ada itu dialokasikan untuk pendidikan dan juga kesehatan. Itu sudah angka kunci itu. Tinggal ada penambahan khusus untuk bangun sekolah dan rumah sakit, tapi di luar anggarannya mereka. Mungkin itu di luar dinas ya. Mungkin ini di dinas yang lain yang mungkin kayak Cipta Karya yang sekarang namanya DPR KPP itu kan yang mengurusi masalah bangunan, tinggal nanti mereka yang akan mengerjakan. Baik. Saya ingin bicara lebih global dulu sebelum nanti kita detailkan soal kesehatan dan juga pendidikan, Pak Batiar. Sebenarnya di RPJMD itu sendiri sempat menyoal infrastruktur nggak Pak? Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Apa yang akan baru di sini Bapak? Ya, jadi yang besar itu adalah beberapa titik itu di wilayah Surabaya Tengah, yang di wilayah Ahmad Yani. Tol Tengah? Bukan tol. Ini apa? Bundaran Pelangi. Nah, itu kan kredit itu. Sejak tahun berapa sampai sekarang kan kredit kan? Kereta ini mau ke sana, ini aduh itu. Nah, ini ada wacana itu, informasi awal kan mau dibuat underpass. Terus ada perubahan itu flyover. Nah, terus itu yang terbaru lagi? Ini masih flyover. Masih flyover, tinggal nanti kalau nggak salah itu untuk lahan pembebasan itu adalah dari Surabaya anggarannya. Untuk fisiknya itu dari pemerintah pusat. Nah, ini masih disinkronkan untuk terkait di situ. Dan juga pembangunan jalan Gunung Sari sampai ke Wiyung, sampai ke Menganting Gresik. Itu kan juga sudah sampai mana tuh, Wiyung kalau nggak salah. Tapi kan yang ke arah barat kan masih menyempit tuh Mbak. Nah, ini kan perlu pembebasan lahan. Nah, ini salah satu pembangunan yang ada di Surabaya. Juga ada JLLB, JLLT, Jalan Lingkar Barat dan Lingkar Timur, yang nantinya untuk mengurai kemacetan yang tidak menumpuk di tengah. Artinya ini adalah bagian dari proyek-proyek pemerintah yang akan datang selain pembangunan perkampungan yang tetap jalan setiap tahunnya. Seperti itu kalau yang. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali Pak Batiar. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa.
berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Ini tentunya menjadi mimpi kita bersama, walaupun tadi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Bahtiar sudah menyebutkan ini bukan seperti atau semudah membalikkan telapak tangan begitu kan. Kita bahas hari ini akan terrealisasi sekarang begitu kan. Tapi kita sangat menantikan Pak Bahtiar, artinya warga Kota Surabaya benar-benar mendambakan begitu. Kalau tadi Bapak menyebutkan infrastruktur kita yang akan lebih tertata begitu kan. Idealnya ketika sudah dibahas dalam RPJMD untuk sekarang ini, kapan itu akan mulai berangsur terrealisasi Bapak? Ya, paling secepatnya itu adalah tahun 2026. Oke, tahun depan ya. 2026. Tetapi kalau urusan yang besar memang butuh perhitungannya sangat matang ya. Karena ini bukan Rp1, Rp2, tapi kan hampir puluhan miliar yang harus digelontorkan dalam pembangunan tersebut. Nah, ini saat ini di bulan-bulan Agustus kan ada perubahan anggaran juga, tetapi saya kira proses RPJMD masuk di situ masih belum bisa, karena butuh penyesuaian, karena RPJMD ini kan batas pengesahannya itu kan 6 bulan Mbak, dari kepala daerah dilantik. Kalau tanggal 20 Februari kan dilantik tuh, pelantikan kemarin, Pak Armuji, ditarik 6 bulan ke depan kan Agustus tanggal 20, nah itu kan batas waktu pengesahan Raperda RPJMD. Tetapi sebelum 6 bulan itu ditarik mundur lagi 40 hari. Harus selesai dibahas. Artinya kemarin tanggal 9 DPRD dan Wali Kota Surabaya, Pemkot juga sudah sesuai jadwal timeline 40 hari sebelum tanggal 20 Agustus sudah terparipurnakan sehingga nanti ada evaluasi gubernur dan sampai dengan pemberian nomor. Artinya Perda ini kan baru bisa on itu kan di bulan Agustus. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke September kan sudah mulai pembahasan anggaran atau pengesahan perubahan anggaran. Otomatis kan belum tercover atau terakomodasi dalam perubahan anggaran tersebut. Otomatis akan itu artinya baru tahun 2020. Nah, gitu. Jadi sabar dulu. Tentunya kalau Anda ingin mengetahui juga tidak hanya infrastruktur, kesehatan dan juga pendidikan, apa kabar transportasi kita Bapak? Di RPJMD seperti apa? Ada transportasi, kebetulan pemerintah pusat itu kan ada proyek strategis di rel kereta api ya, yang Surabaya ke Sidoarjo yang Wonokromo itu Mbak. Nah, itu komuter? Kan, ya ada dua trek. Dua trek. Dan itu kan
Pemprov juga terlibat. Nah, Surabaya ini harus ambil peran juga. Atau dari mana ambil perannya adalah menyediakan transportasi atau parkir di kantong-kantong dekat stasiun kereta api. Nah, contohnya misalkan parkir, disiapkan kantong parkirnya di mana untuk akses agar transportasi massal ini berguna bagi masyarakat. Karena kan otomatis ketika warga ini juga sudah selesai naik kereta kan bingung mau kemana. Harus kemana, betul. Ya kan gitu. Nah ini transportasinya kan juga penting. Mungkin yang saat ini warawiri bisa dimanfaatkan untuk rute itu bisa dimaksimalkan dan juga rute-rute warawiri yang belum tercover di fase-fase pemerintah kota ini kan masih ada. Berarti feeder kita pasti akan bertambah. Harus. Armada, tambah rute. Karena begini, informasi yang kami dapat di RPJMD itu di Rumah Sakit BDH Surabaya Barat itu belum terlewati feeder warawiri. Padahal itu kan sangat vital, sangat dibutuhkan warga. Otomatis dalam pandangan kami di RPJMD ini atau bahkan ke depan di luar RPJMD perlunya ada penambahan di tempat-tempat fasilitas umum pemerintahan khususnya, karena bagaimanapun itu adalah bagian dari pelayanan masyarakat agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan yang terbaik di pemerintahan Surabaya. Jumlah feeder kita itu masih jauh dari ideal ya Pak? Ya masih kurang lah, ya kan. Otomatis kan BDH aja belum ada, berarti kan perlu penambahan. Jadi nggak usah ngobrol jumlah dulu begitu ya? Kalaupun nanti jumlahnya kurang, tinggal mitigasi rute saja. Nah, itu kan yang Dispon sudah tahu tuh caranya bagaimana. Kalaupun tidak bisa dimitigasi rute, ya harus nambah armada. Nah, Anda kan juga harus butuh biaya juga, diperhitungkan juga nantinya. Untuk transportasi publik Pak, di RPJMD kita, selain yaitu tadi menambah fasilitas parkir, terus juga transportasi pendukung, ada lagi Kak sebenarnya? Kalau yang kayak publik seperti tol, tengah kota itu kayaknya nggak ada deh. Belum ya? Belum ada, karena Surabaya belum butuh itu saya kira. Berarti kalau solusi untuk bisa mengurai kemacetan di kota Surabaya terjawab apa Pak di RPJMD, Pak Bahtiar? Jadi kita ini adalah kantong ya. Surabaya ini kan kayak kantong. Jadi kan banyak warga dari Mojokerto, banyak dari Sidoarjo bahkan Gresik datang ke Surabaya. Jadi sebenarnya kita ini adalah kepingnya itu adalah terintegrasi antar transportasi. Jadi yang di rel kereta api itu yang kereta api yang Surabaya Sidoarjo itu memang salah satunya seperti itu Mbak, agar nantinya bisa dimanfaatkan warga. Tetapi ini kembali kepada masyarakat. Karena memang kita ini terus terang saja masih banyak fasilitas yang belum memadai. Karena bagaimanapun butuh biaya yang sangat besar ya. Karena orang kalau mau naik transportasi umum itu harus terintegrasi. Jangan sampai ketika datang dari rumah masuk ke stasiun atau terminal setelah itu saya harus naik apa? Terlontang-lantung. Ya ini sebenarnya ini yang dibutuhkan yang saat ini yang bisa menggerakkan itu adalah feeder tadi itu sebenarnya. Karena itu bisa menjangkau. Selain biaya yang murah, yang utama biaya murah dan perawatannya nggak bisa mahal. Dan juga sekarang kan tenaga dari drivernya kan juga sudah dibiayai pemerintah kota. Yang diambil dari mana itu? Bemo-bemo yang tergerus oleh perubahan sistem tadi itu, tetapi kan tidak mendapatkan rezekinya mereka. Artinya kan mereka kan hadir di situ. Bahwa transportasi sangat penting dan saat ini adalah untuk 4-5 tahun ke depan jawabannya adalah yang feeder tadi itu yang bisa menampung lalu lintas di masyarakat di Surabaya. Bapak secara pribadi sempat terjawabkah kebutuhan masyarakat? Artinya begini, pemerintah sibuk mempersiapkan begitu ya kebutuhan mobilitas warga, termasuk juga transportasinya, rutenya, begitu kan, fasilitas pendukung. Tapi keinginan dan juga kesadaran warga ini kan masih belum mengarah ke sana begitu. Secara pribadi apa tanggapan Pak Bahtiar untuk itu semua, Pak? Iya, transportasi publik kan pilihan, Mbak ya. Tetapi kalau kenyamanan, ketepatan waktu, kebersihan, dan juga fasilitas yang menunjang, saya kira
masyarakat akan beralih ke situ. Secara otomatis. Otomatis. Nah, contoh misalkan kayak saya misalkan ya, kalau keluar kota misalkan saya Jakarta, itu kan lebih enak naik busway. Oke. Ya kan, karena pertama ini walaupun dengan angka 3.000 sampai 5.000 kan bisa sampai kemana-mana tuh. Anti macet begitu ya? Anti macet selama kita nggak keluar dari haltenya mereka. Nah, kalau fasilitas di Surabaya ini bersih, bisa seperti itu, otomatis masyarakat akan terbiasa. Karena ini adalah kebiasaan saja. Selama fasilitasnya terpenuhi, rutenya terjangkau dan aksesnya bisa menjangkau semuanya, saya kira masyarakat akan beralih ke sana. Oke, baik. Ini lanjutannya. Berarti kalau sudah membahas pertanyaan saya tadi, berarti untuk pembangunan sumber daya manusianya, Pak, di Kota Surabaya. Dalam RPJMD itu seperti apa upaya-upaya untuk bisa menuju ke sana, Pak? Pertama dari pendidikan ya. Oke, pendidikan tadi ya. Pendidikan karena di Surabaya ini juga mengadopsi pemerintah pusat bahwa saat ini kan ada putusan MK itu yang mengatur bahwa wajib belajar 12 tahun. Nah, ini memang secara juknis belum dibahas secara detail, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Karena selama ini kan baru angka 9 tahun wajib belajar yang digaungkan, bahwa sudah diputuskan bahwa MK ini sebagai kebijakan yang baru kemarin 12 tahun ini persiapan sangat luar biasa. Nah, salah satunya adalah fasilitas pendidikan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa selain transportasi, kesehatan, pendidikan ini juga sangat penting. Karena di Surabaya ini kalau nggak salah di SD itu ada sekitar hampir 200 sekian SD kalau nggak salah ya, saya lupa angkanya. Hampir 300. Kalau ada penambahan baru, ini saya berharap ke depan ada semacam verifikasi awal tempatnya di mana yang akan dibangun, terus indeks warganya itu untuk sekolahnya itu seperti apa, angka putus sekolahnya seperti apa. Ini penting karena bagaimanapun ketika warga ini tidak masuk sekolah, misalkan SMP, negeri atau swasta, itu kan mereka akan putus. Sebaliknya kalau tidak ada SMA, mereka kan karena mahal, karena jauh, tidak terjangkau, akhirnya kan mereka kan nggak sekolah, nggak melanjutkan pendidikan. Kan banyak seperti itu. Nah, harapan kami ke depan, ketika pemerintah kota, baik provinsi maupun Surabaya, ketika mau membangun sekolah, itu perlu adanya kajian dulu. Jangan kebutuhan dulu, kajian dulu. Kalau butuh semuanya butuh. Tapi mana yang lebih prioritas begitu ya? Prioritas dulu. Nah, ini penting karena bagaimanapun ini untuk anak-anak yang Surabaya yang masa depan kota kita. Masa depan kita semuanya kan nantinya. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita jeda sebentar dan kembali pemirsa, pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam
hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa. Tentunya di hari ini kita akan coba berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Kita akan melihat bagaimanakah wajah Kota Surabaya pada beberapa tahun mendatang. Jadi untuk rencana pembangunan, baik itu pembangunan secara fisik dan juga manusianya, tadi sudah disebutkan begitu ya. Ada banyak upaya yang tengah dilakukan, baik itu dari segi pendidikan, terus juga kesehatan. Kita sudah bahas juga soal transportasi dan sebagainya. Nah, ini selain itu Pak, apa yang masih tertuang dalam RPJMD yang belum kita bahas, Pak Bahtiar? Jadi di RPJMD itu kan ada beberapa usulan pembangunan Surabaya. Salah satunya tadi yang saya sampaikan adalah pembangunan JLLB, JLLT, Gunung Sari, Rotilahu, baik. pemberian CCTV sebagai bentuk keamanan kampung. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, Mbak. Baik. Kemarin dihitung-hitung, kalau ini semuanya dikerjakan dalam waktu 5 tahun, itu butuh anggaran kurang lebih kalau nggak salah 22 triliun. Surabaya mampu Pak untuk itu? Nah, begini. Kalau melihat anggaran Surabaya, setahunnya itu kan 12 triliun. APBD. PAD-nya kan hampir 6 triliun tuh. Sama APBD 12 triliun. 12 itu kan untuk seluruh kebutuhan. Dari mulai A sampai X sampai Z. Kalau yang tadi saya bilang 22 triliun itu adalah untuk 5 item tadi itu. Pembangunan semuanya. Terus sekolahnya bagaimana? Kesehatan bagaimana? SDM, kader-kader KSH, terus ASN, terus juga usulan-usulan yang lainnya bagaimana. Nah, pemerintah kota kemarin menawarkan yang namanya alternatif pembiayaan, alias hutang kepada lembaga keuangan yang nantinya bisa mengcover itu. Nah, tetapi sampai dengan saat ini belum kita bahas, karena hutang itu kan harus cermat, ya kan? Karena ini hutangnya bukan hutang 1-2 juta loh. Hutangnya ini hampir triliunan. Penggunaannya harus tepat. Memang secara aturan diperbolehkan, Mbak. Kemarin kita juga diberikan advis oleh BPK, boleh untuk melakukan pinjaman. Dan itu sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh untuk bansos. Harus untuk kepentingan masyarakat, itu boleh. Kalau itu untuk bansos, untuk yang berbau langsung ke personal, itu tidak boleh. Ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, dengan 22 triliun, kalau dipakai skema itu bisa, hitungannya mereka. Tetapi itu belum dibahas. Nah, tetapi dalam proses RPJMD memang dituangkan dalam buku itu ada skema. Skema bahwa kalau mau bangun A, B, C yang besar itu sekian triliun. Nah, terus dari mana? Dalam waktu 5 tahun. Kok bukan 10 tahun kan begitu? Karena untuk pinjaman itu tidak boleh melebihi batas waktu pada daerah. Kepemimpinan. Artinya kan Pak Eri Armuji ini kan dilantik tahun 2025. Akan habis tahun 2030 kan. Nah, tidak boleh melebihi 2030. Tidak mewariskan hutang berarti. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sepakat. Tidak boleh. Makanya ini perlu dikaji lagi. Dan kami juga ternyata tidak ada masalah ya, tetapi kan harus dibahas secara detail. Karena kita tidak mau hutang langsung 22 triliun. Artinya kan harus skala prioritas dulu. Misalkan saat ini mau bangun apa? Oh, butuhnya cuma
1T misalkan. Ya sudah itu dulu aja. Oke. Depan apa? 55 triliun, ya sudah 5 triliun. Jangan sampai uang numpuk. Biasanya kalau seseorang, manusia itu kalau pegang duit itu kan maunya macam-macam. Menumpuk, penyerapan tidak maksimal iya, itu juga kurang bagus. Kurang bagus. Otomatis kita harus punya planning yang bagus agar perencanaan RPJMD ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Oke, Pak Bahtiar, adakah sebenarnya data atau juga mungkin penelitian yang melatar belakangi? Artinya kenapa tadi disebutkan infrastruktur ini menjadi penting, terus juga bahkan yang sempat disebut adalah rutilahu, Bapak. Ini menjadi sebuah keharusan yang dibahas dalam RPJMD itu sendiri. Adakah sebenarnya? Ada, jadi pemerintah kota dan DPRD kan setiap tahun itu kan turun ke masyarakat. Oke. Di DPRD itu ada namanya reses, yang setiap tahun, setiap 4 bulan sekali itu turun ke masyarakat. Setahun itu 3 kali. Nah, ini kan menjaring masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat, ya kan? Itu DPRD. Yeah. Kalau di eksekutif, wali kota dan jajaran ada namanya musrenbang. Musrenbang ini adalah sama dengan DPRD. Mendengar langsung melalui RT RW-nya kebutuhannya apa dan bagaimana. Nah, nanti usulannya DPRD, usulannya musrenbang ini ketemu. Yang namanya musrenbang kota. Di situ adalah leadernya adalah Bapak Dalitbang. Dulu Bapeko namanya. Bapeko. Nah, itu kan ibarat manusia. Bapeko ini otaknya, Mbak. Otaknya ini mau mereka yang mencerna. Ini mau mencerna, ini mau kemana, ini dulu apa itu Bapeko. Nah, pertanyaan tadi kamusnya ada apa enggak? Ada di situ. Nah, makanya dan rutilahu berarti menjadi persoalan di situ. CCTV. Rutilahu itu sampai dengan di paparan kemarin di RPJMD itu ada 8.170 sekian untuk rutilahu di Surabaya. Dan anggaran Surabaya itu kalau enggak 32 juta kalau enggak 30, 35-an saya lupa anggarannya per unit. Dikalikan 8.000, kira-kira butuh berapa ratus miliar? Diselesaikan semua, kan nggak mungkin, Mbak. Nah, itu kan adalah program yang sudah numpuk. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang saat ini menjabat inginnya membereskan semua yang ada. Niatnya bagus, tetapi apa daya anggarannya masih belum mencukupi, gitu loh. Ini selama untuk warga, selama untuk masyarakat. Maka tadi menjadi solusi akhirnya. Solusinya seperti itu, cuma kita butuh pembahasan detail. Kita kan nggak tahu ini bunganya itu seperti apa. Itu nanti pembahasan detail lagi lah. Karena saya juga nggak bisa ngomong banyak ya, karena sampai dengan detik ini pun belum ada, jangankan bahas, nyenggol aja belum nyenggol. Masih perlu pendalaman. Berarti perjalanan dari RPJMD ini masih cukup jauh ya. Kalau tadi Bapak menyebutkan sampai dengan Agustus sebenarnya masih akan sebenarnya kan saya bilang tadi on-nya itu kan mulai Agustus nanti mulai on, tinggal nanti 2026, 27 merealisasikan. Baru merealisasikan secara bertahap. Oke, baik. Apa sih hal positif yang bisa disambut oleh warga Kota Surabaya, Bapak, dengan upaya-upaya yang terus dilakukan baik oleh eksekutif dan juga legislatif ini, Pak Bahtiar? Tentunya kalau dengan adanya RPJMD ini kan warga Surabaya kan tahu, oh Surabaya ini ke depan mau seperti apa. Arahnya bagaimana. Baik. Artinya kan pemerintah ini sudah punya panduan, tidak hanya asas keinginan, kan begitu. Misalkan sana bangun misalkan ini ikut kayak seperti itu. Makanya dituangkan dalam RPJMD ini, sehingga warga itu bisa mengingatkan. Betul. Ketika RPJMD disosialisasikan kepada masyarakat ini kan penting. Baik. Kesehatan itu apa saja, penting semua kan. Nah, tinggal nanti masyarakat mengawasi. Tentunya kita juga mengawasi juga, masyarakat mengawasi, DPRD mengawasi agar kebijakan pemerintah kota ini nanti sesuai hal yang ada. Oke, baik. Setidaknya kita juga akan tahu begitu ya, ketika mengerti tentang arah pembangunan kota, berarti akan terjawab juga ketika masyarakat Kota Surabaya ini sempat bertanya dalam tanda kutip, nantinya Kota Surabaya ini kalau mau mencari lapangan pekerjaan baru akan lebih mudah nggak sih? Itu terjawab nggak sebenarnya Pak Bahtiar? Artinya kita akan jauh lebih baik secara perekonomian ke depannya. Kalau untuk fasilitas saya kira akan lebih baik. Tetapi kalau untuk lapangan pekerjaan ini yang saya juga tidak bisa ngomong banyak ya. Karena begini, angkatan lulusan kerja ini kan lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja. Betul. Misalkan sekarang SMA ini lulusnya hampir katakan se-Surabaya
100.000 orang misalkan. Lapangan pekerjaannya cuma 10.000. Ya, tidak berbanding timpang ya. Artinya kan yang dibutuhkan itu skill. Nantinya mungkin mereka bisa berwirausaha atau mungkin usaha yang lainnya agar nantinya mereka bisa mempunyai penghasilan. Dan juga membuka peluang usaha baru juga. Itu yang tentunya harus coba kita munculkan dari generasi muda kita. Kita harus jeda kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasanya kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Namanya juga program berkelanjutan. Apalagi kalau kita bicara tadi Pak Bahtiar, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini sudah menyebutkan Surabaya ini kantong, Mbak. Jadi ibaratnya kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama dengan beberapa kabupaten kota lainnya yang ada di sekitaran Kota Surabaya. Itu artinya untuk bisa menyelesaikan beragam problem yang tengah dihadapi oleh Kota Surabaya, ya harus duduk bersama, termasuk juga tidak hanya dengan kabupaten kota yang sejajar dengan kita wilayahnya, tapi juga setingkat kita bicara dengan provinsi, bahkan dengan pusat. Nah, untuk sinkronisasi itu sendiri, upaya yang terus dilakukan Pak Bahtiar. Jadi gini, sebenarnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kap kota ini kan sudah punya visi masing-masing ya. Oke, baik. Misalkan kayak kemarin pemerintah pusat meresmikan hampir 77 atau berapa 70 sekian Polres Strategis Nasional, PSN. Sama, provinsi juga kemarin 2 hari, 3 hari sebelum kita pengesahan RPJMD, mereka juga sudah mengesahkan RPJMD. Nah, tetapi untuk sinkronisasi itu adalah adanya koordinasi yang lebih intens. Karena kalau tidak ada koordinasi, itu juga nggak akan tahu di mana letak pembangunan provinsi di Surabaya nantinya. Pusat di Surabaya ini di mana kita nggak tahu. Ya, ini perlu sinkronisasi dan juga perlu koordinasi. Nah, misalkan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa akan ada double track Surabaya Mojokerto sampai Sidoarjo Mojokerto itu kan dari nasional. Provinsi juga sudah menangkap, Surabaya harus menangkap, kan seperti itu. Tinggal sekarang ini adalah
sinkron, otomatis perlu koordinasi. Contohnya begini, di Pemprov itu ada program Rutilahu, pasti ada. Pusat juga di Rutilahu juga ada. Surabaya juga ada. Nah, untuk mengurangi biaya Rutilahu, anggaran Surabaya, kenapa nggak disinkronkan juga? Misalkan provinsi ini ada alokasi untuk katakanlah 50.000 Rutilahu, katakanlah ya, saya nggak tahu ya di provinsi. Kenapa Surabaya nggak ngambil di situ? Misalkan mendapatkan 1.000 atau 2.000 saja dari yang sudah ditentukan provinsi, artinya kan sudah berkurang. Yang dari 8.000 tadi, tinggal, target kita juga sudah tinggal 6.000. Otomatis biaya yang tadi dihitung Mbak, 30 juta kali 8.000 kan hilang itu. Kan lumayan untuk yang lainnya. Nah, itu masalah Rutilahu. Terus masalah pembangunan jalan. Itu seperti apa mekanismenya? Karena biasanya itu ada sharing, ada sinkronisasi. Misalkan kayak tadi saya sampaikan pembangunan di Taman Pelangi itu kan butuh pembebasan lahan. Nah, itu duitnya Pemkot. Kalau untuk pembebasan lahan ganti rugi, nanti yang bangun adalah pemerintah pusat. Nah, itu salah satu contoh terkait dengan koordinasi sinkronisasi terkait program-program yang ada. Tapi apakah selalu linear, Pak? Artinya program yang memang menjadi prioritas pusat itu sama dengan di kota kita? Kadang-kadang tidak juga sih. Oke. Antisipasi itu semua bagaimana, Pak? Ya, Ketika memang Surabaya butuh itu artinya? Kita kan gini, biasanya kan kita ngomong pusat ya. Ada anggaran untuk bangun jembatan misalkan di Surabaya. Angkanya nilainya sekian rupiah. Setelah diverifikasi tidak butuh itu. Tetapi ini butuh flyover untuk mengurai kemacetan atau membutuhkan pelebaran jalan misalkan. Nah, itu digeser bisa, Mbak. Cukup fleksibel berarti sebenarnya untuk bisa melakukan penyesuaian ya, Pak? Penyesuaian bisa. Ini kan yang bikin manusia, bukan Tuhan. Iya kan, begitu. Yang bikin anggaran kan manusia. Ya kan, selama melibatkan unsur, kalau ada pergeseran nggak ada masalah. Kadang terbentur aturan maksud saya, tidak ya? Ya, kan tadi saya bilang aturan ini yang bukan manusia gitu loh. Ya, kan gitu kan, kecuali ini kitab suci, nggak bisa dirubah. Kalau undang-undang intinya harus bisa disesuaikan. Harus bisa, selama untuk kepentingan warga kan gitu. Kalau butuh apa namanya fatwa hukum salah atau bagaimana ya sudah kumpulkan. Ya kira-kira kalau saya mau begini itu gimana langkahnya kan gitu saja. Duduk bersama untuk cari solusi. Gitu. Tapi yang sudah ada Pak Bahtiar sampai dengan hari ini untuk Kota Surabaya itu sudah cukup intens ya. Artinya duduk bersama untuk bisa melakukan sinkronisasi itu sudah lebih dari cukup untuk bisa menyesuaikan mana kebutuhan kota dan tentunya dari pusat itu sendiri. Kita sebenarnya sering koordinasi, Mbak. Tetapi kadang-kadang ya, mohon maaf ini, tidak dilibatkan kita ini. Karena secara fiskal kita dianggap sudah kuat oleh pemerintah pusat. Kamu sudah mandiri. Sudah mandiri, kamu berdiri sendiri lah gitu ya. Cuma kan yang namanya kita mohon kepada Bapak itu kan kita tetap anak inginnya kita tetap anak, ya? Jangan kita anak tiri. Tetapi ya oke lah, paling tidak diberi berapa persen lah dari yang daerah-daerah lain. Misalkan Kabupaten A itu sekian persen, Surabaya mungkin nggak sama, tapi ada bagian. Memang ketika saya bertemu dengan Pak Wali Kota, memang akhir-akhir tahun ini ya mungkin beberapa tahun terakhir pemerintah provinsi itu tidak langsung turun karena dianggap sudah bisa mandiri. Padahal ya Pak Belur kita ini kepingin juga dibangun bantuan dari pemerintah pusat. Tapi secara evaluasi memang Surabaya cukup mandiri ya Pak ya, untuk bisa menyelesaikan program-program yang memang sudah disusun Pak Bahtiar. Tapi untuk rutin dan lain-lain sudah mandiri sekali Pak. Tetapi kan kalau kita ibaratnya begini, kita ini sepiring makanan ya, ada lauknya, kalau mau ada kerupuknya kita nggak mampu beli gitu loh. Tapi pengen kerupuk, nah ini kan perlu support atau subsidi dari pemerintah pusat. Artinya kita bisa makan, kita bisa beli makan, bisa beli lauk, bisa beli nasi, beli sayur, tapi sambalnya belum ada ini, kerupuknya belum ada. Ini sebagai pelengkap biar enak ini ada sambal dan kerupuknya, biar makannya itu nanti enak gitu loh. Baik, untuk RPJMD itu sendiri Pak Bahtiar sejauh ini langkah-langkah yang masih akan terus dilakukan, tahapan
Ya saat ini kan masih di meja gubernur ya, di provinsi untuk sinkronisasi dan juga harmonisasi terkait dengan evaluasi redaksional dan juga pasal-pasal yang disematkan dalam RPJMD. Tinggal nanti kita menunggu hasil fasilitasi gubernur dan selanjutnya akan diberikan nomor. Ya kita nunggu itu aja nanti. Oke, baik. Ini tentunya menjadi harapan besar bagi warga Kota Surabaya untuk bisa melihat wajah Kota Surabaya pada 5 tahun mendatang. Nanti kita akan coba lanjut kembali pemirsa, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Ya, baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa. Tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Di segmen terakhir ini kita akan mendapatkan begitu ya, setidaknya closing statement. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita garis bawahi bersama dari tema kita di hari ini tentang sinkronisasi pembangunan kota dan pusat. Jadi apa yang menjadi program atau juga agenda kota kita Surabaya. Ini tentunya harus tersinkronkan juga dengan program-program yang ada di pusat. Artinya ada atau butuh support dari pemerintah pusat untuk bisa menjalankan beberapa program yang itu tentunya tengah dilakukan di Kota Surabaya. Pak Batir, monggo, ada mungkin beberapa closing statement yang bisa disampaikan untuk hari ini. Ya, saya berharap setelah RPJMD ini diberikan legalitas oleh pemerintah provinsi, baik. Tinggal nanti Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan juga pemerintah pusat. Karena saya yakin banyak program-program baik dari provinsi, dari kementerian-kementerian yang ada di Jakarta yang bisa dibawa ke Surabaya. Karena bagaimanapun Surabaya ini adalah kota terbesar kedua dan ini juga perlu sentuhan program dari pusat maupun Provinsi Jawa Timur.
Oke, baik. Semoga ini perjalanannya benar-benar sesuai yang kita harapkan bersama, Amin. Bapak. Jadi targetnya pun ini juga bisa terlampaui dengan baik. Yang tentunya nanti dari apa yang tengah disusun tadi bisa memberikan dampak yang positif untuk pembangunan di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Bahtiar. Selamat kembali bekerja. Terima kasih sudah hari ini sudah bersama dengan kami, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.